Oke, gimana kabar kalian di hari keberapa nih ya buat stay at home aja? Sampai udah lupa tanggal. But ya, aku harap kalian tetap enjoy, nikmatin apapun itu yang bisa dinikmatin sekarang, dan bersyukur untuk apa yang tetap bisa disyukuri saat ini. Oke. Kali ini topik yang mau aku bahas yaitu tentang isu kesehatan mental. Isu kesehatan mental pertama yang aku bahas kali ini yaitu bunuh diri. Isu bunuh diri sekarang jadi topik yang cukup sering dibahas kan ya dimanapun. Di Indonesia terutama. Dan di Indonesia kasus bunuh diri di setiap tahunnya tuh meningkat. Dan banyak banget stigma-stigma dan opini bertebaran di luar sana tentang bunuh diri. Jadi, apa sih sebenarnya yang ngebuat orang pengen ngelakuin bunuh diri? Kalau dibahas sih banyak ya. Cuman, faktor secara singkatnya itu ada yang dipengaruhi kondisi mentalnya. Sehingga di pikirannya dia tuh cuman ada pikiran bunuh diri. Ada juga yang dipengaruhi sama kondisi fisiknya. Kayak sakit kronis gitu. Kalau faktor kondisi mental, bisa jadi dia terdiagnosa berbagai macam gangguan mental yang bisa memunculkan simptom-simptom yang salah satunya pemikiran untuk bunuh diri secara terus-menerus. Kalau faktor fisik, bisa jadi dia merasa tidak ada harapan terkait kondisi fisiknya yang sekarang. Nah, dari isu ini, bunuh diri sebenarnya topik yang cukup rumit. Soalnya nih ya, di salah satu referensi yang aku baca, bahkan mengatakan kalau bunuh diri itu merupakan tindakan kompleks dan multisegi, di mana tidak ada satupun teori yang bisa menjelaskannya secara detail. Ini bener banget sih, soalnya salah satu fakta tentang bunuh diri yang dibahas di referensi yang aku baca ini adalah kita gak pernah bener-bener ngerti atau tahu nih apa yang dipikirin mereka pada saat itu. Apa sih yang pada saat itu dia rasakan atau dia alami. Mungkin kita bisa memberikan praduga, tapi kita gak pernah benar-benar tahu. Dan mungkin selama ini kita cuman tahu kayak orang yang depresi itu terus bunuh diri gitu aja. Padahal dari beberapa teori dan beberapa sumber yang membahas tentang bunuh diri tuh gak sesimpel itu, kompleks banget. Dari isu bunuh diri, banyak orang juga yang memberi judgmental seperti ini. Orang bunuh diri itu gak akan upload sesuatu yang galau-galau atau nunjukin dia bakal suicide di sosmed. Yang mau bunuh diri lompat tapi gak lompat-lompat, caper doang. Katanya sengaja overdose obat, tapi kok gak mati, cuman gitu doang, gak niat mati tuh, caper. Faktanya adalah mereka yang berencana bunuh diri atau sudah melakukan bunuh diri pernah memberikan tanda ke kita atau orang di sekitarnya ataupun di sosmednya kalau mereka sedang mengalami masa-masa sulit. Dalam artian, pada masa-masa sulit itu, pikiran bunuh diri sudah ada di benak mereka. Faktanya, mereka yang sudah pernah melakukan bunuh diri pernah paling tidak 1 kali melakukan tindakan bunuh diri atau melukai diri mereka sendiri. Dan banyak juga yang gagal dalam aksi bunuh dirinya dan hanya mengalami cedera ringan. Tapi itu bukan karena mereka gak bener-bener pengen mati, tapi mereka gak tahu aja seberapa banyak sih dosis yang gue perluin buat overdose dan mati. Di salah satu referensi yang aku baca ya, meskipun suatu upaya yang tidak mungkin menyebabkan sebuah kematian itu dapat dilakukan oleh seorang yang benar-benar ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Jadi kita gak boleh tuh nge-judgmental orang-orang yang
sepertinya memiliki sign untuk melakukan upaya bunuh diri atau pernah gagal melakukan upaya bunuh diri. Karena itu bakal ngasih pressure lebih ke mereka. Sedangkan kita yang ngejudgmental nggak tahu pressure sebesar apa sih yang sudah mereka lalui atau mereka dapatkan selama ini. Nah, kalau kita nggak bisa nolong atau meringankan beban mereka, at least kita nggak ngasih pressure lebih dong ke mereka. Oh iya, kenapa sih ada orang yang suka ngepost seolah-olah mereka mau bunuh diri atau ngebuat story kalau seakan-akan mereka pengen mati? Nah, kebanyakan itu dilakukan sebagai salah satu aksi dari seek for help. Apalagi kalau mereka-mereka ini dari keluarga yang broken, dalam artian yang bodoh amat, yang gak terlalu peduli atau kayak gak mau dengerin mereka, yang figur seorang keluarga itu di mereka gak ada gitu loh. Dan buat mereka yang usianya lagi di usia-usia labil, kayak remaja awal gitu, apa-apa diflorin. Tapi tetap aja, jangan sampai kita ngatain atau ngejudgmental mereka caper atau attention seeker atau apapun itulah. Kalau kita merasa begitu dan nggak mau bantu, ya udah biarin aja. Karena kalau kayak gitu, itu bakal ngebuat mereka mikir, gue harus nyakitin diri gue biar orang-orang percaya kalau gue tuh nggak baik-baik aja. Gue harus buktiin isi kepala gue yang terngiang-ngiang mulu tuh cuman mati. Gue nggak main-main. Itu bakal memperburuk keadaan sih. So, please be aware, be nice each other. Dan buat kalian yang lagi dengerin ini dan lagi di posisi masalah itu kayak tembok kamar yang gak ada pintunya, yang gak ada jalan keluar rasanya, kayak cuman bisa benturin badan sana sini tanpa nemu jalan keluarnya, capek rasanya dan mati, itu rasanya salah satu cara yang pas buat lari dari ini semua. Please percaya, pikiran kalian gak akan selamanya kok kayak gitu. Karena orang depresi belum tentu gak merasakan bahagia. Dan orang bahagia itu belum tentu lepas dari depresinya. Begitupun kalian, gak melulu kok kalian ngerasain ini. Ada saatnya kalian merasakan bahagia. So, stay strong.